Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman program S2 MM STI STMB Bandung. Selamat datang dan semoga selalu sehat dan semua urusan diberikan kelancaran. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri sebagai pengajar di program S2 ini. Nama Patria, sebagaimana nanti Anda di kurikulum vitae saya ada pekerjaan sebagai dosen dan wira swasta. Saya rumah ada di Jalan Anggrek Raya, Perumahan Kencana Regensi, Blok A nomor 18, Rancaikek. Jadi Anda yang rumahnya di Bandung Timur ada kesempatan bisa mampir ke rumah. Dan saya juga ada rumah di Jalan Residen Sudirman 47, Surabaya. Untuk mendukung kegiatan ini, saya masih ikut organisasi profesi, yaitu sebagai member di Asosiasi Manajemen Indonesia AMA Bandung dan juga di Markles Club Bandung. Adapun pendidikan, saya dulu di S1 di Fakultas Ekonomi UNER Surabaya, S2, S3 di Unpad Bandung. Adapun pelatihan maupun kursus, saya pernah mengikuti pelatihan manajemen di dalam maupun di luar negeri. Adapun pengalaman kerja, saya pernah di swasta, kemudian di Departemen Perhubungan, kemudian ditempatkan di PT Kereta Api, dan selanjutnya di PT Kereta Api Logistik, saya sebagai direksi dan juga sebagai tenaga pengajar di STMB Bandung mulai 2008 sampai saat ini. Itu sebagai perkenalan saya. Kemudian di dalam saya membawakan mata kuliah manajemen strategi. Kebetulan hari ini adalah yang pertemuan kedua. Pertemuan pertama oleh Bapak Dr. Yopi. Untuk kedua ini saya diberi tugas untuk menyampaikan tentang corporate governance atau tata kelola perusahaan. Adapun materi dari perkuliahan ini saya menggunakan buku strategic management yang Anda juga sudah dapat datanya dari akademik, yaitu cetakan yang edisi ke-15. Kemudian saya menggunakan juga tentang Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang persyaratan terbatas, dan saya juga menggunakan buku yang ada kaitannya dengan corporate governance, yaitu Good Corporate Governance dalam proses bisnis. Itu kira-kira materi yang nanti akan saya sampaikan. Selanjutnya dalam rangka untuk pembelajaran hari ini, ada sasaran yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya mencoba menjelaskan peran dan tanggung jawab Dewan Direksi dalam tata kelola perusahaan. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana komposisi Dewan Direksi dalam mempengaruhi operasinya. Kemudian menjelaskan dampak ini dari aturan yang ada di Amerika, karena buku ini dari Amerika, tentang tata kelola perusahaan di Amerika. Kemudian saya akan mendiskusikan tren dalam tata kelola perusahaan termasuk di Indonesia, dan menjelaskan bagaimana kepemimpinan eksekutif merupakan bagian penting dari
manajemen strategis. Adapun untuk mendukung implementasi dari kegiatan perkuliahan ini, saya mencoba untuk mengangkat kasus yaitu PT Bank Sentra Asia (TBK), karena bank ini mendapatkan penghargaan berupa Corporate Government Award tahun 2019 dalam kategori Best Financial Sector. Baik, Anda semua. Berikutnya adalah kembali ke konsep dasar manajemen strategis. Di dalam konsep dasar manajemen strategis itu, di sana ada namanya environment scanning, yaitu pengumpulan informasi dari kondisi eksternal maupun internal dari perusahaan. Kemudian berikutnya adalah pembuatan strategi formulation, di mana itu mengandung kegiatan developing long range plan, yaitu meliputi tentang misi, objektif, strategis, dan policies. Berikutnya adalah strategi implementation, yaitu pelaksanaan, yaitu kaitannya dengan program dan taktik, budget dan prosedur. Kemudian yang terakhir adalah kontrol. Kegiatan yang saya sampaikan tadi adalah menjadi kegiatan inti dari kegiatan Dewan Direksi. Nah, berikutnya adalah mengenai definisi Dewan Direksi dan Komisaris. Apa sih Dewan Direksi? Dewan Direksi adalah sekelompok individu yang dipilih oleh pemegang saham perusahaan untuk mewakili kepentingan perusahaan dan memastikan bahwa manajemen perusahaan bertindak atas nama mereka. Berikutnya adalah biasanya kegiatannya adalah bertemu secara berkala untuk menetapkan kebijakan baik manajemen dan juga untuk pengawasan perusahaan. Sedangkan Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi bahwa perusahaan melaksanakan good corporate governance pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Apa peran Dewan Direksi? Dewan Direksi adalah di sini meliputi corporation, adalah sebuah mekanisme yang dibentuk untuk memungkinkan berbagai pihak menyumbangkan modal, keahlian, dan tenaga untuk keuntungan bersama. Korporasi diatur oleh Dewan Direksi yang mengawasi manajemen puncak dengan persetujuan dari para pemegang saham. Sedangkan corporate governance meliputi hubungan antara direksi, manajemen puncak, dan pemegang saham dalam menentukan arah dan kinerja perusahaan. Ini saya ambil dari Wegland. Apa tanggung jawab Dewan Direksi? Tanggung jawab Dewan Direksi ada 5. Pertama adalah effective board leadership, jadi kepemimpinan yang melaksanakan kegiatan secara efektif. Yang kedua adalah strategi of organization. Yang ketiga risk dan inisiatif. Yang keempat succession planning dan sustainability. Jadi di sini yang tadi mengenai strategi dari organisasi seperti apa, kita setiap kegiatan direksi itu harus mempertimbangkan risiko dengan inisiatif baru yang muncul dan pembuatan planning yang itu diusahakan untuk sukses dilaksanakan, dan sustainable berarti itu adalah program-program yang berkelanjutan. Nah, kemudian tanggung jawab direksi. Tanggung jawab Dewan Direksi adalah 1. Menetapkan strategi perusahaan ke seluruh arah visi ataupun visi. Kemudian memperkerjakan dan memberhentikan CEO dan manajemen puncak.
Ketiga, mengontrol, memantau, atau mengawasi manajemen puncak. Keempat, meninjau dan menyetujui penggunaan sumber daya. Kelima, memperhatikan kepentingan pemegang saham. Dan yang terakhir, menjamin bahwa korporasi dikelola sesuai dengan hukum negara bagian, ini karena di Amerika, peraturan keamanan dan situasi konflik kepentingan. Ini kita masih tetap berpedoman kepada literatur, tapi nanti praktek di negara kita di Indonesia nanti akan saya jelaskan. Kemudian tanggung jawab Dewan Direksi. Tanggung jawab Dewan Direksi pertama adalah adanya prinsip kehati-hatian, yaitu due care, ya, di mana Dewan Direksi diperlukan untuk mengarahkan urusan korporasi. Jika Dewan Direksi secara keseluruhan gagal bertindak dengan prinsip kehati-hatiannya, sebagai akibatnya korporasi dalam beberapa hal akan dirugikan. Dewan Direksi yang ceroboh dapat dianggap harus bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang terjadi. Yang berikutnya adalah peran Dewan Direksi dalam manajemen strategik. Pertama adalah monitor, kedua adalah evaluate dan influence, dan yang ketiga initiate dan determine. Monitor di sini maksudnya adalah memantau perkembangan di dalam dan di luar perusahaan. Evaluate adalah mengevaluasi dan memengaruhi proposal, keputusan dan tindakan manajemen. Initiate dan determine di sini adanya inisiatif dan menentukan misi dan strategi dari perusahaan. Ini kembali ke awal tadi, yaitu proses dari kegiatan di suatu perusahaan. Berikutnya adalah Board of Direction Continent, di mana ini adalah merupakan kegiatan yang meliputi penilaian tentang tingkatan dari kepentingan pribadi dari masing-masing di dalam manajemen strategik. Di sini ada 6 tingkatan. Dari tingkat yang rendah yaitu pasif, yaitu Panton. Kemudian yang berikutnya ada rubber stamp. Yang ketiga adalah minimal review. Kemudian adalah nominal participation dan active participation, dan yang paling tingginya adalah katalis. Sehingga tingkatan dari kepentingan pribadi di dalam kegiatan manajemen strategik, yang paling jelek adalah yang Panton, di mana ini menunjukkan bahwa posisi dari board director itu tidak pernah mengetahui apa yang dikerjakan. Nah, ini parah sekali. Nah, yang paling tingginya adalah katalis. Artinya apa? Dia bisa memimpin dengan aturan dan mampu melakukan perubahan, apakah itu yang sifatnya misi, target, strategi, policy, dan ini menjadikan sangat-sangat aktif, di mana di sini membutuhkan strategi yang sifatnya komite. Anggota Dewan Direksi. Anggota Dewan Direksi ini ada namanya inside director, adalah pejabat atau eksekutif yang dipekerjakan oleh Dewan Direksi bekerja di korporasi. Outside director adalah eksekutif dari perusahaan lain tetapi bukan merupakan karyawan Dewan Direksi. Kalau di Amerika dan Kanada, mayoritas anggota direksi adalah outsider. Kalau di Jepang, mayoritas adalah insider. Nah, bagaimana di Indonesia? Ini nanti akan saya jelaskan di belakang. Berikutnya adalah affiliated director, yaitu tidak dipekerjakan oleh perusahaan untuk menangani pekerjaan hukum ataupun asuransi. Nah, ini retired executive director, ini pensiunan executive director. Dulu pernah bekerja untuk perusahaan, sebagian bertanggung jawab atas keputusan masa lalu yang memengaruhi strategi saat ini. Kemudian ada family director, yaitu keturunan pendiri dan memiliki blok saham yang signifikan. Ini kalau di Indonesia
adalah untuk perusahaan swasta, sedangkan kalau di BUMN itu karena 100% sahamnya milik negara, jadi nggak bisa ada unsur keturunan dan sebagainya. Kemudian anggota Dewan Direksi ada di sini adalah agensi teori, yaitu masalah muncul di perusahaan karena manajemen puncak tidak bersedia menerima tanggung jawab atas keputusan mereka kecuali mereka memiliki sejumlah besar saham di perusahaan. Jadi di sini ada bersyarat ya, bersyarat di mana seorang manajer atau agen di sini dia mau bertanggung jawab kalau ada sejumlah saham sebagai jaminan. Sedangkan stewardship kemudian sharing teori di sini menunjukkan bahwa para eksekutif cenderung lebih termotivasi untuk bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan daripada untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Stewardship teori berfokus pada kebutuhan tingkat tinggi seperti prestasi dan aktualisasi diri. Ini di teori Maslow, di mana ini adalah level yang paling tinggi yaitu aktualisasi diri. Dia sudah tingkatan di bawahnya itu sudah lewat gitu ya. Kemudian teori tersebut menyatakan bahwa eksekutif senior dari waktu ke waktu cenderung memandang korporasi sebagai perpanjangan dari diri mereka sendiri. Kemudian berikutnya adalah organisasi Dewan Direksi. Ini ada kaitannya dengan ukuran size ya. Ini ditentukan oleh undang-undang atau kalau ini piagam dan anggaran dasar. Ini berarti sama di Indonesia. Rata-rata perusahaan besar Amerika yang dimiliki publik memiliki 10 direktur di dewannya. Rata-rata perusahaan kecil milik swasta memiliki 4-5 anggota. Sedangkan di Jepang sampai dengan 14, Asia non Jepang ada 9, di Jerman 16, Inggris 10 dan Prancis 11. Kalau di Indonesia ditentukan oleh besar kecilnya perusahaan atau skop dari kegiatan. Lead direktur utama dikonsultasikan oleh ketua atau CEO mengenai urusan dewan dan mengkoordinasikannya dengan dan dilakukan evaluasi tahunan dari CEO itu. Jadi di sini adalah kinerja CEO itu seperti apa, dan biasanya kalau di dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia biasanya ada namanya RUP, Rapat Umum Pemegang Saham. Di sana akan dievaluasi oleh komisaris ya. Nah, sedangkan 96% perusahaan Amerika Serikat yang menggabungkan posisi ketua dan CEO memiliki menjadi direktur utama. Kemudian berikutnya adalah organisasi Dewan Direksi, di mana Dewan Direksi yang paling efektif menyelesaikan sebagian besar pekerjaan mereka adalah melalui komite. Sama itu dengan di Indonesia juga. Meskipun mereka biasanya tidak memiliki tugas hukum, namun sebagian besar komite diberikan kekuasaan penuh untuk bertindak dengan kewenangan dewan di antara rapat anggota dewan. Kemudian nominasi dan pembelian anggota Dewan Direksi. Kriteria direktur yang baik di sini meliputi pertama, kesediaan untuk menantang manajemen bila perlu. Nah, ini biasanya untuk menjadi direksi memang sudah melalui seleksi yang ketat. Kalau di Indonesia namanya melalui fit dan proper test ya, kalau untuk BUMN khususnya. Tetapi kalau untuk swasta ini sudah dipantau oleh pemilik saham atau owner daripada perusahaan. Nah, dengan demikian yang dituntut adalah satu tadi, kesediaan untuk menantang manajemen bila perlu, keahlian khusus yang penting bagi perusahaan, tersedia untuk pertemuan di luar untuk menasihati manajemen. Ini harus diperlukan lebih dari yang lain. Keempat, keahlian dalam masalah global. Nah, ini kita sudah globalisasi. Memahami teknologi dan proses utama perusahaan. Nah, membawa kontak eksternal yang berpotensi berharga bagi perusahaan.
memiliki pengetahuan mendetail tentang industri perusahaan, dan yang kedelapan memiliki visibilitas tinggi di bidangnya, dan yang terakhir kesembilan mampu mewakili perusahaan kepada para pemangku kepentingan atau biasa disebut dengan stakeholder, baik di dalam maupun dari luar perusahaan. Jadi kira-kira ada 70% dari eksekutif puncak perusahaan milik publik di Amerika Serikat memegang jabatan ganda atau double sebagai chairman dan sekaligus sebagai CEO dari suatu perusahaan. Nah, berikutnya adalah dampak Undang-Undang Sarbanes-Oxley pada tata kelola perusahaan di Amerika Serikat. Di sini pertama adalah undang-undang tersebut tahun 2002 dirancang untuk melindungi pemegang saham dari ekses dan kegagalan pengawasan Dewan Direksi. Itu termasuk satu prosedur whistleblower. Nah, di sini maksudnya kalau terjadi masalah atau eksiden di suatu perusahaan, di sini melarang auditor untuk memberikan layanan audit eksternal dan internal kepada perusahaan yang sama. Hal ini untuk mensyaratkan auditor internal perusahaan yang independen dari manajemen, yaitu berasal dari dalam perusahaan sendiri, dan kemudian memperbaiki laporan keuangan perusahaan, terutama biasanya untuk menjelang adanya rapat umum pemegang saham ataupun pada saat setelah dilakukan pembahasan di rapat umum pemegang saham. Nah, kemudian dampak berikutnya adalah membantu investor mengevaluasi tata kelola melalui lembaga pemeringkat. Nah, ini untuk di perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki kinerja yang bagus, kemudian prestasinya bagus dan sebagainya, biasanya dengan menggunakan penilaian lembaga pemeringkat ini ada bisa mempermudahkan untuk mendapatkan dana dari misalnya perbankan dan sebagainya. Apalagi kalau suatu perusahaan itu sudah go public, lembaga pemeringkat ini penting sekali karena begitu lembaga pemeringkat memberikan penilaian yang tinggi, otomatis harga saham dari perusahaan tersebut akan naik dan ini menguntungkan. Jadi sistem penilaian tata kelola perusahaan mengembangkan alat dan kereta penilaian. Yang kedua juga menghindari perbaikan tata kelola dengan mengadopsi berbagai kelas saham. Nah, ini betul kan tadi, investor dalam memiliki suara ekstra untuk menghindari dominasi pihak luar, ubah perusahaan publik menjadi kepemilikan pribadi, perusahaan yang dikendalikan misalnya pemilik menguasai 50% plus saham. Inilah yang sering terjadi dan ini berlaku juga di negeri kita. Kemudian tanggung jawab manajemen puncak executive leadership adalah mengarahkan aktivitas menuju pencapaian tujuan perusahaan. Jadi objektif dari perusahaan tadi mengatur nada untuk seluruh korporasi. Jadi supaya mengatur nada di sini maksudnya adalah untuk irama dari kegiatan itu selaras, misalnya ritme, misalnya kalau CEO-nya itu melakukan kegiatan yang jalannya cepat sekali, yang bawahnya juga harus mengikuti, apalagi yang bawahnya berikutnya. Kalau tidak nanti akan tidak serima. Makanya kalau seperti itu, seperti konser kan seperti itu, dia bisa melakukan improvisasi, tetapi dirijennya tetap dari CEO-nya sebagai dirijen, di mana mereka bisa melakukan improvisasi, tetapi nadanya menjadi enak didengar. Kemudian strategi vision yaitu deskripsi tentang apa yang dapat dicapai oleh perusahaan, dan berikutnya ada transformational leader, di mana memberikan perubahan dan gerakan dalam satu organisasi dengan memberikan visi untuk perubahan itu. Nah, di sini karakternya meliputi satu, CEO mengartikulasikan visi strategis untuk korporasi. Jadi jangka panjang dari perusahaan itu yang ingin dicapai seperti apa. Jadi seorang CEO
dia harus memiliki wawasan dan kemampuan yang lebih. CEO menyajikan peran untuk diidentifikasi dan diikuti oleh orang lain. Jadi CEO di suatu perusahaan kalau tadi memberikan visi strategis untuk korporasi, yang berarti dia sudah berpikir jauh ke depan perusahaan itu seperti apa. Kemudian sama itu CEO juga menyajikan peran untuk diidentifikasi, diikuti oleh orang lain. Yang tentunya CEO tadi dia juga harus pintar melihat irama dari semua yang ada di dalam perusahaan itu seperti apa di berbagai tingkatan. Kemudian CEO juga mengkomunikasikan standar kinerja tinggi seperti apa, dan yang juga menunjukkan keyakinan bahwa kemampuan pengikut untuk memenuhi standar tersebut. Jadi CEO bukan hanya pintar, tapi dia harus bisa mengkomunikasikan standar seperti apa yang harus dilakukan oleh pengikutnya. Di sini adalah kalau CEO berarti ada direksi ada vice direksi, dan berikutnya manajer dan sebagainya. Itu harus seirama. Kalau tidak, nanti dia akan tidak seirama. Tren tata kelola perusahaan. Di sini ada kurang lebih ada 10 hal yang ingin menjadi trennya. Adalah pertama, dewan direksi membentuk strategi perusahaan. Ini pasti, dan strategi tadi disesuaikan dengan sumber daya yang ada di dalam perusahaan. Yang kedua, investor institusi aktif di dewan. Artinya ini memberikan masukan-masukan seperti apa sih yang dibutuhkan untuk pengembangan di dalam perusahaan tersebut, dan itu diketahui oleh dewan direksi. Pemegang saham menuntut direksi dan manajemen puncak memiliki saham yang signifikan. Ini kaitannya dengan tadi supaya dia bekerja tenang-tenang. Lebih banyak keterlibatan direktur luar yang tidak berafiliasi, ini juga harus dipertimbangkan. Yang kelima, peningkatan keterwakilan perempuan dan minoritas. Nah, ini biasanya kalau perempuan itu harus sudah berapa persen dia menduduki suatu jabatan, sehingga dengan demikian perempuan tidak berarti dipinggirkan atau jadi minoritas. Kemudian yang keenam, dewan yang mengevaluasi direktur individu. Ini dilakukan evaluasi per waktu tertentu. Dewan direksi yang lebih kecil membagi posisi ketua dan CEO, jadi ini direktur utama. Kemudian memegang saham dapat memulai menominasikan anggota dewan. Dan yang 10, masyarakat mengharapkan dewan untuk menyeimbangkan profitabilitas dengan kebutuhan sosial masyarakat. Inilah yang kalau di kita ada namanya CSR ya, sebagian dari profit yang dianggarkan untuk kebutuhan sosial masyarakat, khususnya di sekitar dari perusahaan. Kemudian berikutnya adalah catatan. Pertama adalah board direktur. Dewan direksi dalam istilah ekonomi mengacu pada orang-orang yang dipilih oleh pemegang saham perusahaan di dalam grup untuk mengendalikan suatu perusahaan sebagaimana disebutkan di dalam anggaran dasar perseroan. Kemudian board of directors juga merupakan istilah yang digunakan kalau di Amerika Serikat untuk kelompok pengawas dan pengelola perusahaan yang terdiri dari perwakilan pemegang saham, mayoritas pendiri perusahaan, kreditor utama, dan orang-orang yang berjasa pada perusahaan seperti yang disebutkan di dalam buku. Kemudian bahwa konsep corporate government dikenal ada 2 frame, yaitu one tier system dan two tier system. Nah, ini kalau one tier system itu berlaku di Amerika, di UK, dan di Kanada. Nah, itu konsep ini berfungsi pengelolaan pengawasan dijadikan satu wadah. Sementara two-tier system yaitu digunakan di negara Eropa dan khususnya di Asia juga demikian. Makanya di Indonesia sendiri menganut konsep
two-tier system. Di sini perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris dan Dewan Manajemen, yaitu Dewan Direksi. Board Director merupakan badan yang mewakili kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada mereka untuk serangkaian tugas tertentu, termasuk mendefinisikan strategi perusahaan dan filosofi perusahaan, pengawasan eksekutif, manajemen, dan pelaksanaan pengendalian internal. Ini SPI. Kemudian kalau di Indonesia Board of Director bisa dikatakan setara dengan Dewan Komisaris. Board of Director jika disematkan dengan istilah Dewan Direksi memang kadang-kadang bisa rancu karena adanya perbedaan one-tier system dan two-tier system. Jadi tadi kembali kita menggunakan two-tier system, di mana ada Dewan Komisaris dan Dewan Board Director. Bagaimana tata kelola perusahaan di Indonesia? Tadi saya menggunakan namanya buku Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang PT. Dalam buku ini, dalam Undang-Undang Nomor 40 itu tentang mengatur tentang perseroan terbatas. Jadi tujuan perseroan di sini adalah salah satunya untuk mendukung implementasi GCG atau Good Corporate Government. Jadi kalau tadi literatur tadi bicara tentang corporate government, tapi di Indonesia itu sudah diantisipasi dan ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang GCG. Apa sih prinsip-prinsip yang diakomodasi dalam Undang-Undang PT Nomor 40 tersebut? Antara lain adalah mengenai keterbukaan, yaitu transparansi. Prinsip keterbukaan ini diatur dalam undang-undang ini, misalnya mengumumkan pendirian PT dalam tambahan berita negara Republik Indonesia atau surat kabar, serta keterbukaan yang dilakukan oleh perusahaan menyangkut masalah keterbukaan informasi ataupun dalam hal penerapan manajemen keterbukaan informasi kepemilikan perseroan yang akurat, jelas, dan tepat baik kepada shareholder maupun stakeholder. Yang kedua tentang accountability, yaitu adanya keterbukaan informasi dalam bidang finansial. Dalam hal ini ada dua pengendalian yang dilakukan oleh direksi dan komisaris. Direksi menjalankan operasional perusahaan, sedangkan komisaris melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan oleh direksi, termasuk pengawasan keuangan, sehingga sudah sepatutnya dalam satu perseroan komisaris independen mutlak diperlukan kehadirannya, karena dia bisa independen, ya, tidak berpihak kepada board director maupun kepada direksi, tapi dia secara profesional akan memberikan penilaian terhadap jalannya perusahaan, sehingga adanya jaminan tersedianya mekanisme peran tanggung jawab dari jajaran manajemen yang profesional atas semua keputusan yang diambil sehubungan dengan aktivitas perseroan. Kemudian yang ketiga, pertanggungjawaban, responsibility, yaitu pertanggungjawaban perseroan baik kepada shareholder maupun stakeholder dengan tidak merugikan kepentingan para shareholder maupun anggota masyarakat secara luas. Yang ditekankan dalam undang-undang ini adalah perseroan harusnya berpegang pada hukum yang berlaku. Yang keempat adalah kemandirian, independensi, yaitu prinsip kemandirian ini mensyaratkan perseroan dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar prinsip dan praktek penyelenggaraan usaha yang sehat. Anda bisa melihat kalau pemegang saham untuk BUMN biasanya Kementerian BUMN, kemudian kalau perusahaan swasta biasa berarti dia owner dari perusahaan tersebut. Kelima, kesetaraan dan kewajaran, fairness. Prinsip keadilan menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan, baik itu pelanggan, shareholder maupun masyarakat
luas. Nah, berikutnya adalah tentang studi kasus, di mana ini adalah tentang good corporate government pada PT Bank Sentral Asia. Kenapa sih kok memilih Bank Sentral Asia dalam kasus studi kasus ini? Pertama, karena Bank Sentral Asia ini kaitannya dengan corporate governance. Bank Sentral Asia itu tahun 2019 kemarin mendapatkan penghargaan bank terbaik di Indonesia dan di Asia. Penghargaan ini diberikan pada ajang Finance Asia Country Awards for Achievement di Hong Kong tahun 2019 di Hong Kong. Kemudian PT Bank Sentral Asia senantiasa meningkatkan tata kelola perusahaan melalui penerapan good corporate government yang salah satunya diukur dengan keterbukaan informasi dan transparansi perusahaan, sehingga kerja keras BCA tersebut mendapat apresiasi dalam ajang 11 Corporate Government Award 2019, dan pada ajang tersebut BCA menerima penghargaan di kategori Best Financial Sector. Dan kaitannya dengan Innovation, ini bisa melihat bahwa Bank Sentral Asia selalu terdepan dalam inovasi, khususnya dalam bidang perbankan. Beragam inovasi teknologi tersebut memudahkan nasabah dalam bertransaksi secara praktis, aman, dan nyaman. Anda bisa melihat kondisi Bank Sentral Asia, dia mulai bisa pertama kali yang menggunakan fasilitas ATM, kemudian baru berapa tahun diikuti oleh bank-bank yang lain, baik bank milik negara maupun bank swasta, sehingga Bank Sentral Asia terdepan, termasuk pelayanan menggunakan robotik, di mana Bank Sentral Asia sudah menggunakan, yang lain baru menyusul. Ini gambaran manajemen Bank Sentral Asia, khususnya untuk Dewan Komisaris. Ini ada Johan Emir Setioso sebagai Presiden Komisaris, diikuti oleh komisaris yang lain. Kemudian ini manajemen BCA untuk Board Direktur, di mana Pak Yaya Setiatmaja sebagai Presiden Direktur, kemudian ada Pak Suknyo Budiman dan Pak Aman Wahyudi Hartono sebagai wakil. Nah, Anda kalau ada nama Hartono, berarti itu mungkin ada keluarga dari Hartono, yaitu pemilik PT Jarum, karena Bank Sentral Asia pemiliknya adalah Jarum. Kinerja BCA tidak lepas dari peranan jajaran komisaris dan direksi yang berpengalaman, berprestasi, dan pakar di bidangnya. Dewan Komisaris dan direksi bekerja dan melangkah bersama dalam upaya mempertahankan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan. Ini kaitannya dengan basic konsep tadi mengenai strategi, formulation, ada misi, ada objektif, ada strategis, dan policies, di mana visi dari BCA adalah menjadi pilihan utama untuk masyarakat. Misinya membangun institusi yang unggul, memahami beragam kebutuhan nasabah, dan yang tidak kalah penting adalah meningkatkan nilai franchise dan nilai stakeholder dari BCA. Capaian tahun 2019, Bank BCA membukukan kinerja 2019 lebih baik dari target yang ditetapkan. Kemudian prioritas strategis dari BCA tahun 2020, pertama, memperkuat franchise perbankan transaksi melalui layanan payment settlement, penyaluran kredit, pengembangan solusi, dan layanan yang menyeluruh, dan akhirnya menjadikan Bank BCA menjadi terdepan di antara bank-bank swasta. Adapun prinsip-prinsip tata kelola terintegrasi Bank BCA yang tadi ada keterbukaan, ada akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, kewajaran,
itu sudah dilaksanakan dengan baik dan di sana ada namanya pedoman tata kelola terintegrasi. Nah, jadi nih, perbankan transaksi. Nah, ini BCA juga memperkuat program kapabilitas dan kapabilitas layanan jadi multi channel. Ini termasuk yang menjadikan Bank Sentral Asia adalah yang terdepan. Kemudian transaksi. Jadi BCA laba bersih tahun 2019 ada 28,6 triliun atau tumbuh 10%, didukung oleh kinerja pendapatan operasional yang solid, efisiensi dan kualitas aset yang terjaga. Artinya apa? Di dalam posisi 2019 Bank Asia Sentral Asia memiliki kinerja yang sangat baik. Adapun sebagai gambaran pembanding, kalau tadi baik itu struktur dari Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi di Bank Sentral Asia itu sesuai dengan ada yang di literatur, yaitu dari Bankland yang American Style, di mana itu grup itu tidak tentukan apakah dia direktur apa dan sebagainya. Tetapi kita bandingkan di contohnya adalah di PT Kereta Api Persero. Kalau tadi direktur itu ya geblokan lah kan gitu ya, dia tidak ditentukan direktur apa. Tetapi kalau di PT Kereta Api itu tidak mungkin itu dilakukan seperti itu. Karena apa? Ini cerita. Jadi kalau PT Kereta Api itu pada tahun 2009 itu terjadi penggantian pimpinan dari Pak Yonan. Pak Yonan sebelumnya adalah sebagai eksekutif CEO di Citibank untuk Asia Pasifik. Jadi dia sebagai eksekutif presiden direktur di Citibank, dia America Style. Kemudian dia datang ke Indonesia di PT Bahana. Di perbankan juga dia masih bisa lakukan. Tapi begitu di kereta api, dia akan menerapkan bahwa semua direktur itu di kereta api akan dibuat sama seperti yang di perbankan. Nah, ternyata dia tidak bisa. Karena apa? Kalau di PT Kereta Api itu masing-masing direktur itu memiliki tanggung jawab. Misalnya gini, direktur sarana. Direktur sarana itu bertanggung jawab untuk fasilitas seperti adanya gerbong, ada kereta, ada lokomotif dan sebagainya. Itu ada barangnya. Dia harus yang cocok itu harus dari backgroundnya adalah teknik. Teknik itu teknik mesin dan sebagainya. Nah, kemudian teknik mesin atau elektrik. Kemudian kalau direktur prasarana, ya ada jembatan, ada rel dan sebagainya. Itu backgroundnya adalah sipil. Kemudian untuk persinyalan itu ada elektro. Masing-masing ini nggak mungkin digabung dilakukan bahwa itu ditangani seorang direktur keuangan bisa nangani sarana, direktur SDM bisa nangani seperti tadi yang ada di BCA tadi. Karena kalau BCA itu kan data ya, yang diolah adalah data apakah dia sebagai direktur kredit, direktur SDM itu adalah data. Tapi kalau ini kan ada aset, ada barangnya. Makanya Pak Yonan yang dulunya menggunakan American Style seperti yang ada di BCA atau di perbankan dan sebagainya, begitu dia menjadi direktur utama di PT Kereta Api itu tidak dilakukan. Jadi direksi board of director tetap memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidangnya. Dia ada prasarana, ada sarana, ada SDM, ada keuangan dan sebagainya, termasuk aset. Nah, termasuk aset.
Ini adalah gambaran. Kalau komisaris memang itu bisa sama karena komisaris adalah sama, hanya berasalnya kalau komisaris utama itu biasanya dia dari Kementerian BUMN, ada juga dari kalau di kereta api ada juga dari Departemen Perhubungan, kemudian ada kaitannya dengan Departemen Keuangan, ada kaitannya ini. Kemudian kalau direksi, ini tadi yang saya sampaikan, ada direktur niaga, atau direktur operasi, ada pengembangan perusahaan, ada sarana dan sebagainya. Dengan demikian bedanya antara perusahaan atau direksi, board direksi yang ada di luar negeri, kemudian ada di perbankan, kemudian di beberapa perusahaan, itu akan disesuaikan dengan kondisional. Dan mungkin itulah perbedaan antara board direksi yang ada di satu perusahaan tetapi pada prinsipnya itu sama. Nah, khususnya untuk di BUMN saya akan cerita karena saya pernah ada di sana, bahwa untuk direksi di BUMN maupun komisaris di BUMN sebelum melaksanakan tugas itu ada namanya ada training kurang lebih 3-4 hari, di mana untuk sebagai seorang direksi akan dibekali pengetahuan tentang ada kaitannya dengan KPK karena kita berurusan dengan KPK, kemudian GCG tadi itu juga dibekali, dan makanya tadi saya memiliki buku tentang mengenai GCG, dan juga dikaitannya dengan undang-undang yang berlaku saat ini, terutama yang ada kaitannya dengan khususnya kalau untuk direksi di BUMN itu tentang laporan harta kekayaan. Jadi harta kekayaan itu akan dipantau dari tahun per tahun, perkembangannya seperti apa, yang ujung-ujungnya jangan sampai terjadi penyimpangan atau korupsi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.